pertama yang akan dibahas yaitu reaksi terang non-siklik terlebih dahulu. Nah, reaksi ini tempatnya di membran tilakoid atau grana. Lalu, hal yang dibutuhkan untuk reaksi terang non-siklik yang pertama ada fotosistem 2, fotosistem 1, air, dan cahaya matahari. Selanjutnya, proses yang terjadi pada reaksi terang non-siklik ini yang pertama ada eksitasi elektron pada klorofil, fotolisis air, transfer elektron, pembentukan ATP, dan pembentukan NADPH. Maka, hasil dari reaksi non-siklik ini ada ATP, NADPH, dan oksigen. Seperti yang sudah dijelaskan, pada reaksi non-siklik menggunakan dua fotosistem yang bekerja secara berurutan untuk menghasilkan energi dan agen produksi. Pertama, foton cahaya mengeksitasi elektron berenergi tinggi di dalam fotosistem 2. Elektron yang hilang dari fotosistem 2 tidak kembali ke fotosistem 2, tetapi digantikan oleh elektron yang dihasilkan dari fotolisis, yaitu pemisahan air dan produksi oksigen. Elektron kemudian bergerak dari pusat reaksi dibawa oleh plastoquinon menuju ke kompleks sitokrom, kemudian dibawa oleh plastosianin menuju ke pusat reaksi fotosistem 1. Sistem transport elektron ini menciptakan gradien proton yang digunakan untuk mensintesis ATP. Karena elektron yang tereksitasi tidak kembali lagi ke fotosistem 2, maka mekanisme untuk membuat ATP ini disebut fotofosforilasi non-siklik. Ketika fotosistem 1 menyerap proton cahaya, ia mengeksitasi elektron berenergi tinggi. Energi dari penyerapan cahaya ini digunakan untuk menghasilkan agen produksi dalam bentuk NADPH. Elektron yang hilang digantikan oleh elektron dari fotosistem 2. Selanjutnya, yang kedua ada reaksi terang siklik atau fotofosforilasi siklik. Tempat dari reaksi ini yaitu di membran tilakoid atau grana. Kemudian, apa yang dibutuhkan pada reaksi ini? Nah, yang dibutuhkan pada reaksi ini, yang pertama ada fotosistem 1, dan yang kedua ada cahaya. Bagaimana proses terjadinya reaksi terang siklik ini? Yang pertama ada eksitasi elektron dari klorofil di fotosistem 1, dan yang kedua pembentukan ATP. Hasilnya yaitu ATP. Dalam fotosintesis bakteri, hanya satu fotosistem yang terlibat, yaitu fotosistem 1. Ketika elektron diberi energi foton melalui penyerapan cahaya, elektron kemudian dikeluarkan dari pusat reaksi fotosistem. Elektron kemudian berpindah ke ferrodoksin dan kemudian turun melalui kompleks sitokrom. Selanjutnya dibawa oleh plastosianin dan akhirnya kembali ke pusat reaksi. Energi yang dilepaskan selama transport elektron ini menghasilkan gradien proton yang digunakan untuk menghasilkan ATP. Karena elektron yang tereksitasi kembali lagi ke reaksi, maka mekanisme untuk membuat ATP ini disebut fotofosforilasi siklik. Tidak ada NADPH yang dihasilkan dan tidak ada oksigen yang dilepaskan.